Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Lihat ke bawah sepanjang jalan. Zhu Hengyu kagum pada penemuan bahwa kapal perang baja ini benar-benar dibangun. Dek baja, sisi kapal baja, dan seluruh kapal perang seluruhnya terbuat dari baja. Dengan lembut membelai sisi kapal perang baja. Melihat pelat baja di sisi kapal, Zhu Hengyu tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa padat dan padatnya mah daripada rambutnya. Selama ratusan juta tahun terakhir, semua energi industri berat es sihir telah digunakan untuk membangun kapal perang baja ini. Mulai sekarang, mereka hampir stagnan. Untuk kapal perang baja Ice King ini, sudah tidak dapat diubah dan tidak dapat ditingkatkan. Tapi meski begitu, kapal perang baja langsung tenggelam ke laut setelah melaut. Tidak bisa mengapung di atas air sama sekali. Melihat Zhu Hengyu dengan lembut membelai sisi kapal, seorang insinyur berdiri dan tersenyum pahit, kami telah melewati banyak pola sihir untuk mengurangi berat kapal perang menjadi minimum. Tapi meski begitu, masih mustahil kapal perang baja mengapung di atas laut. Ketika kamu membelai, pelat baja besar dengan tamparan besar, dari dalam keluar, akan memiliki setidaknya beberapa ribu garis terukir. Mendengarkan kata-kata insinyur, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Dalam pikiranku aura berkedip. Jelas, kapal ingin melayang di atas laut. Ini seperti burung yang ingin terbang ke langit. Yang mereka butuhkan adalah daya apung yang cukup. Perbedaannya adalah bahwa perahu membutuhkan daya apung air. Yang dibutuhkan burung adalah daya apung udara. Di atas medan perang yang runtuh ini, bahkan burung pun tidak bisa terbang. Gravitasi di sini terlalu besar. Untuk alasan yang sama, pada dasarnya mustahil bagi kapal perang baja untuk terbang. Besi dan baja adalah baja, tidak peduli bagaimana Anda mengurangi berat, efeknya akan terbatas. Sulit untuk mengurangi berat kapal menjadi kurang dari daya apung air laut. Jelas, arah penelitian Bingmo Heavy Industry telah membuat kesalahan. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu mungkin kesulitan berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang berbeda. Mulai sekarang, Zhu Hengyu telah memakan buah gumango kuno dan meringkas tubuh perang iblis. Tubuh perang iblis bisa terbang di ketinggian rendah. Mengapa tubuh perang iblis bisa terbang? Mengapa burung lain tidak bisa terbang? Dengan hanya sedikit berpikir, Zhu Hengyu menemukan jawabannya. Burung ingin terbang, mengandalkan daya apung udara. Namun, supergravitasi di medan perang yang runtuh menambah berat burung hingga puluhan ribu kali. Tidak peduli seberapa keras burung itu mencoba, daya apung udara tidak bisa lebih besar dari beratnya sendiri. Karena itu, semua burung tidak bisa terbang di sini. Tapi melihat kembali penerbangan tubuh perang iblis, itu tergantung pada sayap iblis. Iblis setan bergantung pada lebih dari kekuatan angin. Alasan mengapa tubuh perang iblis bisa terbang sebenarnya adalah karena sayap iblis menggerakkan iblis ki, sehingga menghasilkan daya apung yang besar. Dengan kata lain, bukan kekuatan angin tetapi kekuatan energi sihir yang benar-benar membuat tubuh perang iblis terbang. Mata menatap kapal perang baja di bawah kaki. Tiba-tiba, mata Zhu Hengyu memancarkan cahaya yang tajam. Penelitian kapal perang baja telah mencapai yang ekstrim. Atas dasar ini, sulit untuk memiliki peningkatan yang substansial. Cukup dengan mengurangi berat kapal perang dan meningkatkan daya apung air, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Adapun kekuatan angin itu mungkin meningkatkan kecepatan kapal perang, tetapi sulit untuk memberikan daya apung yang cukup. Jadi selanjutnya, saya ingin berhasil mendapatkan kapal perang baja di atas laut. Arah penelitian pasti untuk beralih ke penerapan energi ajaib. Tentu saja, akumulasi industri berat sihir es selama ratusan juta tahun tidaklah sia-sia. Sebaliknya, ratusan juta tahun penelitian industri berat Bingmo adalah fondasi dari segalanya. Jika berat kapal perang baja tidak bisa diturunkan, jika daya apung air laut tidak pernah bisa diperbaiki, bagaimana mungkin mengangkat kapal perang baja pada tahap ini hanya dengan energi sihir? Jika tidak ada yang tak terduga, kurangi berat kapal perang baja, tingkatkan daya apung air laut, tingkatkan daya apung angin, dan tingkatkan daya apung dari gas ajaib. Keempat arah ini harus berjalan seiring. Hanya dengan menggabungkan keempat kekuatan yang memungkinkan kapal perang baja ini berhasil mengapung di atas laut. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata, sudahkah Anda memikirkannya? Anda dapat menggunakan daya apung lainnya untuk menggerakkan kapal, seperti daya apung udara. Menghadapi masalah Zhu Hengyu, 18 insinyur saling melirik. Setelah itu, tanpa banyak penjelasan, sistem aerodinamis kapal perang baja langsung dibuka. Dalam deru keras, sisi dan di bawah kapal perang baja tiba-tiba membuka saluran yang tak terhitung jumlahnya. Angin menjerit meletus dari saluran. Melihat ventilasi yang tak terhitung jumlahnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Jelas, daya apung udara, mereka telah memikirkannya, dan telah merancang itu. Sayangnya, itu masih sia-sia.
Dengan malu menggaruk kepalanya, Zhu Hengyu melanjutkan, kamu memikirkan angin, bagaimana dengan energi sihir? Energi sihir juga dapat menghasilkan daya apung. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur saling melirik. Selanjutnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Langsung membuka sistem suspensi gas ajaib. Dalam sekejap, di kapal perang baja, pola sihir yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh kapal perang baja tiba-tiba melonjak sedikit. Tetapi hanya sepotong kecil yang naik, lalu berhenti dan tenggelam lagi. Melihat Zhu Hengyu, seorang insinyur berkata ini bukan hanya air laut, udara iblis Ki. Pada kenyataannya, kita bahkan memperhitungkan daya apung dari udara kekacauan dan udara kejahatan. Mengangkat bahu, insinyur itu melanjutkan, tapi jelas itu masih tidak bisa mengambang. Mendengar ini, Zhu Hengyu benar-benar terdiam. Baru saja dia juga merasa bahwa dia bersinar cerah, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang saya ingin datang. Ada lebih dari 100.000 orang yang telah belajar selama ratusan juta tahun. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang bisa kita pikirkan, bagaimana mungkin seseorang kehilangan sesuatu. Tidak peduli seberapa pintar, Zhu Hengyu hanya kebijaksanaan satu orang. Ada begitu banyak orang dalam keluarga. Setelah belajar sekian lama, apa kebijaksanaannya yang bisa dibandingkan? Selain itu, Zhu Hengyu memang cerdas, tetapi di antara 100.000 pengrajin, ada banyak orang pintar. Tapi pepatah lama itu baik, yang kalah tidak bisa kalah. Menghadapi tatapan 18 insinyur, Zhu Hengyu berkata dengan datar, karena ini telah dilakukan secara ekstrim, itu hanya dapat meningkatkan ukuran kapal perang. Menggelengkan kepalanya tak berdaya. Seorang insinyur berkata, saya khawatir ukurannya tidak bisa ditingkatkan. Teknologi dan pengerjaan keahlian industri sihir es berat kami tidak dapat membangun kapal perang yang lebih besar. Mendengar ini, Zhu Hengyu juga tahu pikirannya agak amatir. Namun, Zhu Hengyu tidak tahu banyak tentang kapal. Menghadapi senyum yang agak menghina dari 18 insinyur di sekitarnya, Zhu Hengyu merasa sedikit turun dari panggung. Zhu Hengyu, orang yang temperamennya lembut, tidak akan marah ketika dia menganggur. Sekarang, Zhu Hengyu terpaksa di sini. Orang yang disebut hidup wajah, pohon hidup kulit, ini tidak dapat menunjukkan kelemahan. Melihat sekeliling selama seminggu, tanpa sadar Zhu Hengyu berkata, jangan mengatakan sesuatu yang terlalu absolut, yang mengatakan bahwa volume kapal perang ini tidak pernah dapat ditingkatkan, bagaimana mungkin ada hal-hal absolut di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur terkejut terlebih dahulu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka harus mengakui bahwa kata-kata Zhu Hengyu masuk akal. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Jika, seperti yang dikatakan semua orang, semuanya telah dilakukan secara ekstrim, dan sama sekali tidak dapat ditingkatkan. Lalu mengapa terus mempelajari proyek kapal perang baja ini? Setelah keheningan singkat, insinyur itu tampaknya menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Bahkan lebih keras kepala daripada Zhu Hengyu. Yang paling penting adalah bahwa orang yang terlibat dalam sains dan penelitian tidak akan memiliki EQ yang terlalu tinggi. Terutama ketika menyangkut masalah akademik, tidak ada pasir di mata. Ada satu kata satu, dua kata dua, sama sekali tidak ambigu. Setelah mengatakan itu, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata oleh 18 insinyur untuk merasa malu. Tetapi sebaliknya, bukankah memalukan bagi 18 insinyur untuk benar-benar kehabisan kata-kata oleh seorang awam murni? Ini adalah hal yang paling memalukan. Dengan mengangkat bahu, insinyur itu berkata, belum lagi bahwa meningkatkan volume kapal perang tidak berfungsi. Masalahnya sekarang adalah bahwa teknologi kami saat ini tidak mendukung kami untuk meningkatkan volume kapal perang. Untuk saat ini, teknologi kami hanya mendukung kami untuk membangun kapal sebesar ini. Kita tidak bisa membangun kapal yang lebih besar dari ini. Melihat pihak lain langsung naik, Zhu Hengyu juga marah. Tampaknya dia tidak akan melepaskan kebaikannya tanpa mengabaikan kebisuannya. Dengan malu, Zhu Hengyu menunjuk ke arah lempeng kuku, mengapa tidak bisa dinaikkan, Anda menggunakan pelat baja untuk menutupi ruang di atas geladak, apakah volumenya akan meningkat? Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, insinyur itu berkata dengan tak berdaya, kamu sangat kesal, apakah ini sama sekali tidak ada artinya? Sambil terkekeh, Zhu Hengyu berkata, singkatnya, aku tidak punya makna, jangan mengatakannya semena-mena. Antara berbicara, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan ke deretan rak pajangan di sebelahnya. Lusinan model kapal ditampilkan di rak display. Dengan lembut mengambil model 2 kapal kayu biasa, Zhu Hengyu berbalik dan menghadapi 18 insinyur. Di depan semua orang, Zhu Hengyu membalikkan salah satu perahu kayu terbalik dan menekuk yang lain. Melihat semua orang, Zhu Hengyu berkata, bahkan jika Anda hanya dapat membangun kapal sebesar itu, tetapi selama Anda mengencangkan kedua kapal dengan cara ini, apakah volumenya akan meningkat? Tapi, melihat Zhu Hengyu tanpa daya, insinyur itu berkata, kamu tidak ada artinya. Meskipun volumenya berlipat dua, beratnya berlipat ganda.
Berjabat tangan, Zhu Hengyu berkata, saya tidak peduli jika itu masuk akal, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa di bawah kondisi teknis yang ada, saya berhasil menggandakan ukuran kapal perang. Selain itu, volume berlipat ganda ini tidak perlu mengakomodasi banyak mesin dan peralatan seperti bagian bawah, cukup buat sebuah shell. Mendengarkan kisah Zhu Hengyu, pada awalnya, semua orang tidak setuju. Tapi mendengarkannya, ekspresi semua orang secara bertahap menjadi lebih serius. Memang, setiap kapal perang membutuhkan banyak mesin dan peralatan. Tidak mungkin membuat hanya satu lambung. Kalau tidak, apakah perlu mengandalkan dayung dan tenaga manusia untuk mengemudi? Diam untuk sementara waktu. Salah satu insinyur berkata, pergilah ambil model kapal perang baja, siapkan tangki air, mari kita coba. Dengan perintah insinyur, semua orang dengan cepat bergerak. Segera, sebuah tangki air transparan yang diikat oleh kristal tidak berwarna diambil alih. Kemudian, seseorang menggunakan ember untuk mengambil air laut dan menuangkannya ke dalam tangki air. Di sisi lain, dua insinyur masing-masing membawa model kapal perang baja sepanjang 1 meter. Meskipun kapal perang ini sangat kecil, proporsinya sama dengan kapal perang baja asli. Terlepas dari ukuran atau berat, rasionya sama. Pertama, ia mencoba memasukkan model kapal perang baja ke dalam tangki air. Jelas, kapal perang baja itu tidak bisa mengapung. Begitu memasuki air, itu tenggelam lurus dan jatuh ke dasar tangki. Menghadapi ini, semua orang tidak terkejut. Lagi pula, tes seperti itu telah melewati banyak waktu. Segera setelah, insinyur yang bertanggung jawab untuk pembangunan lambung kapal perang itu mengambil proporsi pelat baja yang sama dan menutupnya di ruang atas kapal perang. Bentuk kapal perang baja seperti terong. Namun, sebagai kapal perang, terong ini hanya setengahnya. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah mengikat setengah bagian terong ini. Hanya dalam setengah jam, ruang di atas kapal perang benar-benar tertutup. Melihat model kapal perang di tangan, semua insinyur menangis tanpa air mata. Apakah ini masih kapal perang? Tampaknya ini adalah terong besar dengan dua ujung runcing. Namun terlepas dari bentuknya, ini bukan intinya. Intinya, bisakah kapal perang seperti itu melayang di atas air? Dengan suara air, kapal perang berbentuk telur dimasukkan ke dalam tangki air. Di bawah pengawasan semua orang. Begitu kapal perang berbentuk terung memasuki air, kapal itu tenggelam ke dasar. Melihat adegan ini, semua orang menggelengkan kepala karena kecewa. Melihat kapal perang yang perlahan-lahan mendarat di bagian bawah tangki, semua orang tahu bahwa ide ini telah gagal. Tepat ketika semua orang kecewa, Zhu Hengyu berkata dengan datar, tidak. Palka yang baru ditambahkan belum menggambarkan pola sihir penurunan berat badan. Tes ini tidak dapat dihitung. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang berpaling untuk melihat model kapal perang. Apa yang kamu lihat? Benar saja, bagian bawah kapal perang itu menyala dengan pola sihir yang rumit. Tetapi bagian atas dari kapal perang itu gelap. Sambil menggelengkan kepalanya, seorang insinyur berkata, sebenarnya pola sihir tidak memberikan daya apung terlalu banyak dan hanya memiliki sedikit efek. Dihadapkan dengan pernyataan ini, Zhu Hengyu berkata, bahkan jika perbedaannya tidak signifikan, itu juga memiliki arti penting, atau Anda terlalu malas untuk menggambarkan pola ajaib. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, insinyur itu menutup mulutnya. Peneliti, bagaimana itu bisa begitu baik? Segera, seseorang mengambil model kapal perang dan dengan hati-hati mengukir mah di bagian atas kabin. Dalam sekejap 3 jam berlalu. Melihat ratusan ribu pola ajaib yang baru ditambahkan, Zhu Hengyu mengangguk puas, baiklah, sekarang kita dapat melanjutkan pengujian. Di antaranya, Zhu Hengyu secara pribadi mengambil model kapal perang. Dengan hati-hati, masukkan model kapal perang ke dalam tangki air. Dengan suara lembut, kapal perang itu tenggelam begitu memasuki air. Melihat adegan ini, 18 insinyur di sekitar mereka tiba-tiba menghela napas kecewa. Tetapi pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi. Di bawah pengawasan semua orang, kapal perang hanya tenggelam sedikit dan kemudian melayang ke air lagi. Melihat adegan ini, semua orang di tempat kejadian berteriak keras. Melihat lebih dekat, kapal perang baja gelap, seperti ikan hitam, mengapung di atas air. Tentu saja, jenis mengambang ini bukan jenis kapal biasa. Jika Anda membandingkan kapal perang ini dengan terong, maka hanya tulang belakang terong yang terbuka di atas air. Lebih dari 90% lambung tertutup di bawah air laut. Melihat adegan ini, semua orang membeku. Apakah ini berhasil atau gagal? Jika berhasil, apakah dianggap mengambang? Jika gagal, ini sepertinya mengambang. Paling tidak, kapal perang ini tidak tenggelam. Melihat semua orang terpana, Zhu Hengyu akhirnya sangat lega. Akhirnya, hari ini tidak terlalu memalukan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus mundur. Dengan sedikit bersenandung, Zhu Hengyu berkata dengan ringan, oke, aku sedikit lelah. Kalian terus bermain, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Zhu Hengyu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan berbalik dengan cepat. Dan di sisi lain, 18 insinyur tertegun. Bermain, benar-benar lelucon. Siapa yang bermain? Siapa yang mau bermain dengannya?
Anda tahu, proposal terobosan Zhu Hengyu pada dasarnya telah memecahkan masalah besar yang telah menjangkiti industri berat ice magic selama ratusan juta tahun. Meskipun hanya nyaris mengambang di bawah air sekarang. Tapi bagaimanapun, konsep kapal perang baja telah direalisasikan. Selanjutnya, selama Anda terus mengoptimalkan, cepat atau lambat akan berhasil kapal perang baja nyata. Yang paling membuat semua orang terdiam adalah bahwa penemu hebat yang telah memecahkan masalah kuno ini hanya bermain. Pikirkan baik-baik, orang ini sepertinya membicarakannya karena dia dipaksa ke tembok dan tidak bisa datang ke Taiwan. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa itu adalah orang awam yang telah memecahkan masalah zaman kuno yang belum terselesaikan ini? Inisiatif hebat ini sendiri. Dalam sejarah kapal perang, Zhu Hengyu memiliki status yang jauh melebihi semua orang di tempat kejadian. Bahkan Ice Demon Emperor yang menciptakan kapal lapis baja tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tidak perlu ragu, hanya orang awam yang murni, untuk bertarung dengan orang lain, dengan santai menciptakan kapal perang baja. Sejauh ini, jika Kaisar Setan Xuanbing adalah bapak kapal lapis baja, kemudian Zhu Hengyu jelas merupakan bapak kapal perang baja. Kecuali suatu hari, seseorang menemukan bahan yang lebih kuat dari baja. Jika tidak, posisi Zhu Hengyu di bidang kapal tidak akan tertandingi. Belum lagi, bagaimana es industri berat sangat gembira, bagaimana merayakannya. Belum lagi Ice Demon Heavy Industry, cara menggerakkan tenaga kuda penuh, bekerja lembur siang dan malam, menutupi kapal perang baja dengan baju besi, dan mengukir pola sihir. Di sisi lain, Zhu Hengyu kembali ke Purgatory Inn sepanjang jalan dan memakan banyak uang. Mulai sekarang, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah mencapai peringkat 53. Dalam kasus para beku biasa, sulit untuk meningkatkan bahkan lebih dari 50 setan. Jika Anda ingin menerobos dalam waktu singkat dengan lebih dari 50 tubuh ajaib, banyak eliksir yang dibutuhkan untuk meningkatkan dengan cepat. Tentu saja, keabadian adalah disiplin yang berasal dari memasak. Karena itu, jika ada koki senior dan bahan masakan top, itu juga dapat dengan cepat ditingkatkan. Jelas, Zhu Hengyu adalah orang seperti itu. Meskipun dia belum bisa memasak makanan kelas atas. Tapi dia tidak bisa, Li Tianxiao bisa. Alasan mengapa Purgatory Inn memiliki status tinggi. Itu karena Li Tianxiao bisa memasak semua jenis makanan lezat di atas 50 tubuh dan di bawah 60 tubuh. Zhu Hengyu kaya dan mau menghabiskan. Li Tianxiao juga bersedia memasak makanan untuk Zhu Hengyu. Karena itu, Zhu Hengyu makan setiap kali makan, dan sambil memakan mulutnya yang penuh minyak tubuh iblis juga cepat membaik. Bahkan, meskipun ada talenta dan makanan yang cukup, laju peningkatannya tidak begitu cepat. Yang paling penting adalah Zhu Hengyu juga memiliki api penyucian yang sebenarnya untuk memperbaiki tubuh sihir. Di jurang api penyucian di bawah ruang alkimia, api-api penyucian yang sebenarnya sedang menyala. Kotoran di tubuh Zhu Hengyu semua marah. Di bawah pembakaran api sungguhan di api penyucian itu berubah menjadi abu terbang. Selain itu, dengan bantuan Wu Xiuli, Zhu Hengyu berada di ibu kota kekaisaran lagi. Semua jenis eliksir juga tersedia. Eliksir di bawah tubuh iblis 60 segmen sangat berharga, tetapi dapat dibeli. Adapun abadi di atas tahun 60-an, dan bahkan bahan obat itu akan berbeda. Dewa dan bahan obat di atas level 6 dikendalikan oleh Departemen Militer. Ini adalah bahan yang strategis, dan pedagang biasa tidak diperbolehkan menjual atau membeli. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk kembali ke Pulau Wai yang sesegera mungkin. Tapi kehidupan di sini sangat nyaman, tidak bisa hilang sama sekali. Setiap hari, Zhu Hengyu membuka alkimia. Keempat harta Hualong disempurnakan menjadi Hualong Pil. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu mencicipi banyak hidangan lezat. Tidak ada hubungannya dengan waktu luang, semua jenis obat 5 tingkat, seperti jelly bean. Setelah makan dan minum, dia melompat ke jurang api penyucian, dan menggunakan api penyucian yang sebenarnya untuk memadamkan kotoran di tubuh iblis. Setiap hari, Zhu Hengyu sangat senang dan nyaman. Pangkat tubuh sihir juga meningkat. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan, Zhu Hengyu memurnikan lebih dari 300 set Hualong Sibao menjadi pil Hualong. Meminjam metode Nine Nether Earth Vulcan Furnace untuk membagi pil, Zhu Hengyu memperoleh total 3.126 buah pil naga 1 tingkat. Pada saat yang sama, jajaran tubuh sihir Zhu Hengyu, juga dipromosikan oleh para dewa besar dan makanan, telah dipromosikan menjadi 60. Zhu Hengyu, yang menghabiskan uang seperti air mengalir, menghabiskan lebih dari 600 miliar batu energi ajaib hanya dalam 3 bulan. Bahkan jika Zhu Hengyu masih ingin tinggal, uang di sakunya tidak cukup. Dalam 3 bulan, di bawah perintah Zhu Hengyu, Wu Xiuli membeli di ibu kota kekaisaran. Gelang Kaisar Es Zhu Hengyu telah diisi dengan berbagai bahan obat dan persediaan. Bahan dan bahan obat ini mungkin tidak efektif untuk klan moyang. Tapi begitu keluarga ular laut diambil, ini jelas merupakan aset besar. Untuk bahan-bahan ini, ular laut jelas tidak keberatan meluncurkan perang skala penuh melawan ras apapun.
981 ruang dimensi dengan diameter ratusan meter semuanya diisi dengan berbagai bahan. Lalu, Zhu Hengyu meninggalkan Wu Xiuli dengan 300 miliar untuk mempertahankan operasi Purgatory Inn. Bagaimanapun, Purgatory Inn tidak bisa bangkrut dan gagal. Kalau tidak di jurang api penyucian, sejumlah besar kristal api akan terlewatkan oleh Zhu Hengyu. Memperbaiki lebih dari 3.000 buah long dan satu produk. Membeli sejumlah besar bahan berharga. Setelah menaikkan tubuh sihir ke segmen ke-60. Urusan Zhu Hengyu di ibu kota kekaisaran pada dasarnya telah diselesaikan. Selanjutnya, selama Zhu Hengyu pergi ke industri berat Bingmo untuk mengatur hal-hal selama 3 tahun ke depan, dia bisa berangkat ke Waiyangdao. Namun, ketika Zhu Hengyu menerobos penghalang dan berencana untuk pergi ke Bingmo Heavy Industry, Wu Xiuli menemukannya, mengatakan bahwa Sun Meiren ingin melihat Zhu Hengyu. Mendengar nama Sun Meiren, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa bahwa nama itu agak akrab, tetapi dia tidak ingat siapa itu. Zhu Hengyu bukan orang yang pendendam. Dan lebih dari 3 bulan telah berlalu. Dia benar-benar telah melupakan hal itu. Namun, Zhu Hengyu dengan murah hati tidak dapat mengingat atau membalas dendam, tetapi Sun Meiren, bagaimanapun juga, belum memberikan penjelasan kepadanya, juga ia tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Dengan cara ini, setan-setan itu secara alami tidak akan melepaskan keluarga Sun. Selama 3 bulan terakhir, berbagai industri keluarga Sun telah mengalami pukulan terus-menerus, dan tidak disangkal bahwa iblis-iblis tersebut dicurigai menyenangkan hati Zhu Hengyu. Meskipun itu bukan pukulan bagi tulang, tetapi jika terus berlanjut, bahkan keluarga Sun tidak bisa bertahan terlalu lama. Dengan berlalunya waktu, besarnya pukulan berbagai iblis juga akan meningkat. Sarana pertempuran juga semakin berat dan lebih kejam. Karena itu, jika Anda tidak dapat memberikan Zhu Hengyu penjelasan sesegera mungkin. Jika Anda tidak bisa menenangkan kemarahan semua orang sesegera mungkin. Meskipun keluarga Sun memiliki karir yang hebat, cepat atau lambat keluarga itu akan berantakan di bawah pukulan konstan. Dalam 3 bulan terakhir, Sun Meiren selalu ingin melihat Zhu Hengyu. Tapi Zhu Hengyu telah mematikan alkimia, dan tidak ada orang di sana. Meskipun Wu Xiuli menunjukkan belas kasihan kepada Sun Meiren, dia tidak berani melanggar perintah Zhu Hengyu. Selain itu, bahkan jika dia ingin menentang perintah itu, dia tidak dapat menemukan Zhu Hengyu. Di ruang rahasia alkimia, Li Tianxiao tidak berani mendekati, belum lagi Wu Xiuli, yang tubuhnya kurang dari 40. Karena itu, sampai alkimia Zhu Hengyu berakhir, dia menerobos. Wu Xiuli akhirnya menemukan kesempatan untuk membicarakan masalah ini. Saya mendengar bahwa Sun Meiren ingin melihat dirinya sendiri dan memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri. Zhu Hengyu dengan cepat mengingat hal itu. Dari sudut pandang Zhu Hengyu, insiden itu sudah lama berlalu, dan dia sudah melupakannya. Di pengadilan hari itu, Zhu Hengyu berkata dengan sangat jelas. Masalah itu sudah berakhir. Sekarang ini dikatakan, Zhu Hengyu tidak akan peduli lagi. Meskipun Sun Meiren masih tidak memberinya penjelasan, Zhu Hengyu tidak akan terlalu pelit, dia harus memegang seorang gadis dan memegangnya, itu akan terlalu buruk. Petugas wanita yang menghinanya sudah mati, dan semua kebenciannya dihilangkan. Adapun Sun Meiren itu, tidak menyinggung Zhu Hengyu terlalu banyak. Zhu Hengyu dapat menanggungnya hanya karena perselisihan verbal dan ancaman verbal. Jika mungkin, Zhu Hengyu sebenarnya tidak ingin melihat Sun Meiren. Hal itu telah berlalu, melihatnya lagi hanya akan mengingatkannya pada kebodohan hari ini. Tapi jelas, jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Jadi, bahkan jika Zhu Hengyu bersedia membiarkannya pergi. Tetapi iblis lain tidak akan membiarkannya pergi, apalagi cucu mereka. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu hanya bisa melihat Sun Meiren ini. Tapi, waktunya Zhu Hengyu benar-benar ketat. Dia tidak punya waktu dan meluangkan waktu sendirian untuk bertemu Sun Meiren. Karena dia bersikeras melihatnya di kereta. Segera, Zhu Hengyu naik kereta mewah Purgatory Inn dan bergegas ke arah Bingmo Heavy Industry. Di tengah perjalanan, gerbong mewah itu berbelok dengan baik, dan setelah memilih Sun Meiren, ia bergegas ke arah Bingmo Heavy Industry. Di dalam gerbong mewah, Zhu Hengyu memandang Sun Meiren di sampingnya. Saya harus mengatakan bahwa Sun Meiren ini benar-benar layak menjadi kepala dari 8 ibu kota kekaisaran. Tidak hanya cantik, tapi kuncinya adalah menjadi sangat bergaya. Hari ini, Sun Meiren, yang berpakaian bagus, bahkan lebih cantik, dan bisa dikatakan lebih manusiawi daripada Hua Jiao. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki kesan yang baik tentang Sun Meiren. Tidak peduli seberapa cantik wanita itu, jika dia memiliki sikap buruk terhadapnya, maka dia tidak akan menyukainya. Sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, waktuku ketat. Ada apa, tolong katakan secepat mungkin. Ketika saya melihat Zhu Hengyu, saya tidak tahu Lian Xiangqiu. Sun Meiren tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Sebagian besar waktu, wanita cantik memiliki kelebihan yang melekat. Tapi tidak ada cara untuk berurusan dengan pria yang tidak bisa dimengerti ini, tidak peduli seberapa cantik kecantikannya. Menyeringai tidak bahagia, Sun Meiren tahu bahwa Zhu Hengyu tidak merasa seperti itu tentang dirinya.
Dia harus bergegas dan menyelesaikan dendamnya. Di sela-sela pikiran, Sun Meiren mengambil nafas panjang dan berkata dengan menyedihkan, akulah yang membuatmu tersinggung, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Setelah mengerucutkan bibirnya, Sun Meiren melanjutkan, namun, tolong biarkan keluarga Sun pergi. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melepaskan keluarga Sun? Mendengar kata-kata Sun Meiren, Zhu Hengyu tidak bisa tidak merasa bingung. Berbelok kosong, menatap Sun Meiren. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin memperlakukanmu, dan aku tidak akan menargetkan keluarga Sun, kamu bisa pergi. Sun Meiren tiba-tiba membeku. Kenapa begitu? Seperti yang para suster katakan, saya mendengar kata-kata seperti itu. Bukankah seharusnya dia membuang mata dan memerahnya? Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin memperlakukannya, dan dia tidak akan menargetkan keluarga Sun ini. Anda tahu, Sun Meiren tersinggung bukan hanya Zhu Hengyu. Apa yang benar-benar dia pukul adalah wajah Zhu Hengyu, seluruh kelas. Karena itu, tidak cukup memuaskan Zhu Hengyu. Jika Anda tidak bisa membuat setan lain puas, ini bukan akhir. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar tidak ingin memperlakukannya. Bahkan jika Zhu Hengyu benar-benar tidak menargetkan keluarga Sun, dia masih tidak bisa pergi. Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang akan memuaskan semua orang. Keluarga Sun masih tidak bisa menyimpannya. Mulai sekarang, satu-satunya cara Sun Meiren bisa memikirkan adalah untuk mengorbankan dirinya sendiri dan melindungi seluruh keluarga. Hanya dengan cara ini, kemarahan semua orang bisa diatasi. Seperti katanya, itu cucunya yang menyinggung Zhu Hengyu. Sekarang dia telah membayar Zhu Hengyu seluruh orang. Saya percaya semua orang akan puas. Tetapi yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pria ini mengatakan bahwa dia tidak ingin memperlakukannya. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan penghinaan terbesar bagi kecantikan. Saya berinisiatif mengirim Anda pulang dan merekomendasikan bantal, tetapi pihak lain mengatakan saya tidak tertarik. Apakah ada yang lebih memalukan dan memalukan dari ini? Jika memungkinkan, Sun Meiren ingin berbalik dan segera pergi. Saya belum melihat Zhu Hengyu dalam hidup ini. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa pergi, dia harus memberi semua orang penjelasan. Karena malu, Sun Meiren benar-benar kacau. Awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah memberikan penjelasan kepada semua orang. Tapi akun ini, tetapi sekarang tidak bisa memberikan. Dia tidak bisa memaksa orang lain melakukan apapun padanya. Di antara kekacauan otak, Sun Meiren menggertakkan giginya dan menoleh ke kata-kata Zhu Hengyu yang menentukan, lagi pula, mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu. Apa? Mendengar kata-kata Sun Meiren, Zhu Hengyu memandang Sun Meiren dengan bingung. Gadis ini cukup cantik, tetapi pikirannya agak salah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan memperlakukannya dengan baik, juga tidak akan menargetkan keluarganya. Bagaimana saya masih bisa mengandalkan dia? Meskipun dia terlihat cantik dan seksi. Tapi Zhu Hengyu bukan hanya orang yang hanya melihat penampilan. Jika Anda tidak saling menyukai, tidak ada perasaan. Belum lagi menjadi pasangan, bukan teman. Sambil mengerutkan kening, Sun Meiren memalingkan kepalanya dari Zhu Hengyu. Dengan bibir merah cerah, Sun Meiren berseru, mulai sekarang aku akan pergi kemanapun kamu pergi, jangan kamu ingin meninggalkan aku di belakang. Menghadapi Sun Meiren yang tak tahu malu, Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengacau. Apa yang harus dilakukan, apakah dia mengusirnya? Tapi jelas, tidak ada gunanya jika Anda terburu-buru secara verbal. Jika Anda bergegas, sepertinya terlalu membosankan. Setelah terdiam lama, Zhu Hengyu tidak tahu harus berbuat apa. Dengan putus asa, Zhu Hengyu mendengus dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia harus melihat kapan Nizi ini bisa mengikuti. Tidak ada kata-kata di sepanjang jalan, setelah 1 jam, kereta mewah melaju ke Ice Demon Heavy Industry. Sebagai industri inti dari klan Domba Iblis, industri berat Bingmo memiliki jejak yang sangat besar. Seluruh kawasan industri memiliki lebar puluhan ribu meter, dan berbagai bangunan tinggi serta bangunan telah menjadi area yang luas. Alasan mengapa suku Domba Iblis dapat berdiri di wilayah laut ini, dan mendominasi 3.000 kelompok pulau. Xuanbing Demon Emperor, dan bawahannya Ice Demon Heavy Industry, memainkan peran yang menentukan. Jika bukan karena Xuanbing Demon Emperor dan Ice Demon Heavy Industry, baju besi dan baju besi dirancang dan dibangun. The Devil Ship Clan tidak memiliki kesejahteraan hari ini. Jika bukan karena kematian Xuanbing Mo Huang, sama sekali tidak ada yang menggantikannya. Meskipun sekarang, industri berat Bingmo sudah ada di pegunungan, dan akan segera tutup. Tapi lokasi industri es sihir berat sangat bagus. Selain itu, Taman Industri Bingmo Heavy Industry menempati area yang luas. Jatuh dalam keluarga besar industri es iblis berat, kekuatan besar, tetapi tak terhitung jumlahnya. Meskipun dikatakan bahwa bahkan jika industri es sihir berat diratakan dan diubah menjadi real estate, akan sulit untuk menjual triliunan harga tinggi. Tetapi bagi keluarga dan kekuatan besar itu, apa yang mereka hargai bukanlah manfaat jangka pendek. Jika Anda membeli industri berat sihir es, bangunan di sini akan dihancurkan dan dibangun kembali. Atau, jika bangunan ini direnovasi dan dibangun kembali.
Nah, dalam jarak 10 km, itu sudah cukup untuk membangun kota di dalam kota. Bahkan, itu dapat dibangun menjadi distrik bisnis kota Yangtze. Dengan cara ini, meskipun investasi awal dari seluruh kawasan industri besar, dalam jangka panjang, ini jelas merupakan kemajuan harian. Jika Anda dapat membeli tanah industri es setan berat, itu pasti masalah untung besar. Sayang sekali bahwa, para insinyur Bingmo Heavy Industry tidak benar-benar ingin menjual Bingmo Heavy Industry. Mereka sebenarnya ingin mengumpulkan dana untuk mempertahankan penelitian mereka. Jika mereka tidak memenuhi daftar hampir 200 istilah, mereka tidak akan menjual. Setelah puas, tidak ada yang perlu membelinya. Karena tanah dan real estate industri berat Bingmo tidak dapat dipindahkan sama sekali. Jika tidak, berbagai studi tidak dapat dilakukan sama sekali. Sepanjang jalan ke taman industri, kereta mewah langsung menuju ke lembaga penelitian di mana 18 insinyur berada. Memalingkan kepalanya dan menatap Sun Meiren. Seperti yang Anda lihat, Nizi ini bengkak dengan wajah kecil, sepasang mata yang indah menatap Zhu Hengyu. Tiba-tiba, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan mematikan kereta. Nizi ini benar-benar tidak tahu apa itu. Dari awal hingga akhir, dialah yang mengacaukan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu bertanya pada dirinya sendiri apakah dia baik-baik saja dan memuaskan, bahkan jika ada kesalahpahaman, itu juga mata rendah mereka untuk melihat orang. Tapi sekarang, Zhu Hengyu marah, dia marah. Siapa yang harus saya benarkan? Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu terlalu malas untuk mengabaikannya. Bagaimana dengan cinta, biarkan saja dia pergi. Biarkan saja dia menggantung seperti ini, mungkin dia tidak akan malu lagi, jadi dia akan pergi. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu mengambil langkah menuju gedung Institut Desain. Sentil, hanya beberapa langkah, ada suara langkah kaki ke arah belakangnya. Melihat sekeliling dengan curiga, Sun Meiren melompat dari kereta dan mengejar sepanjang jalan. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu hanya bisa melebarkan matanya dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Di hadapan kemarahan Zhu Hengyu, Sun Meiren segera mendukakan mata merah, 2 garis air mata, dan langsung keluar. Jika dia bisa, dia tidak mau seperti itu. Tetapi jika dia tidak melakukan ini, tidak hanya dia akan menderita sendiri, tetapi bahkan seluruh keluarga Sun akan terlibat. Anda tahu, meski status iblis tidak tinggi di departemen militer. Tetapi bahkan jika status iblis rendah, itu juga seorang jenderal di pasukan. Identitas dan statusnya tidak tertandingi oleh orang, benda, atau benda apapun. Apalagi justru karena statusnya yang rendah, angkanya yang terbesar. Pemimpin tertinggi pasukan adalah Kaisar Iblis saat ini. Seluruh departemen militer, dari Kaisar Iblis, ke Raja Iblis, Iblis Tampan, dan Jenderal Iblis tingkat terendah. Secara struktural, ia menyajikan bentuk piramida. Semakin tinggi angkanya, semakin sedikit angkanya. Semakin jauh ke bawah, semakin besar angkanya. Yang paling penting adalah, di samping kebutuhan untuk ditempatkan di perbatasan, atau memerintahkan tentara untuk melawan iblis. Sebagian besar iblis akan tinggal di ibu kota kekaisaran ini. Adapun alasannya, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Bahkan Zhu Hengyu pun enggan pergi, apalagi yang lain. Sebagai pulau-pulau domba ajaib, inti dari 3.000 kelompok pulau. Pulau Yangtze menyatukan sebagian besar bahan dan kekayaan kepulauan domba ajaib dan 3.000 kelompok pulau. Apapun bahan yang Anda inginkan, pada dasarnya Anda dapat membelinya di sini. Tidak peduli bakat seperti apa yang Anda inginkan, pada dasarnya dapat direkrut di sini. Jika itu adalah pulau lain, itu mungkin tidak perlu. Jika Anda benar-benar ingin melakukan hal-hal besar, Anda masih harus berada di kota kekaisaran. Melihat Sun Meiren menangis, Zhu Hengyu sedikit bingung. Meskipun, Zhu Hengyu belum melihat gadis itu menangis. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini, gadis ini dibuat menangis olehnya. Dia ingin membujuknya, tetapi jujur saja, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu bagaimana membujuk. Dengan putus asa, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju gerbang Institut Desain. Karena Anda tidak dapat membujuk, maka lihatlah secara gratis. Dia bersedia untuk mengikuti, lalu biarkan dia mengikuti. Ngomong-ngomong, Zhu Hengyu tidak perlu takut apapun sekarang. Segera setelah dia memasuki lembaga desain, kedatangan Zhu Hengyu membuat khawatir 18 insinyur. Anda tahu, sejak 3 bulan lalu, Zhu Hengyu memeriksa industri berat Bingmo. Selama 3 bulan, Zhu Hengyu bahkan tidak menunjukkan satu sisi. Sebagai imbalan atas akuisisi orang lain terhadap industri berat Bingmo, semua orang senang bahwa Zhu Hengyu tidak muncul. Tapi Zhu Hengyu berbeda. Ini adalah desain kapal perang baja, Bapak Kapal Perang Baja. Alasan mengapa Zhu Hengyu disebut sebagai Bapak Kapal Perang Baja, itu karena Kaisar Xuanbing dan anak-anak serta cucu-cucunya, selama bertahun-tahun, semua upaya mereka adalah untuk mengurangi bobot kapal perang dan meningkatkan daya apungnya. Menurut teori mereka, kapal perang baja tidak akan pernah bisa dibangun. Di bawah rasa malu Zhu Hengyu, saran yang dibuat dengan santai justru satu-satunya cara dan metode untuk meningkatkan kapal lapis baja ke kapal perang baja. Dalam 3 bulan terakhir, setelah perhitungan terus-menerus oleh 18 insinyur, kesimpulan akhirnya tercapai.
Metode yang diusulkan oleh Zhu Hengyu menggandakan ukuran kapal perang baja. Tetapi bobot kapal perang hanya meningkat 1,5 dari basis aslinya. Dengan cara ini, kapal perang baja sepenuhnya bisa melayang di atas air. Apalagi setelah lebih dari 3 bulan modifikasi. Di bawah transformasi 100.000 pengrajin siang dan malam, kapal perang baja Ice King telah berhasil lulus uji peluncuran 1 minggu yang lalu. Kapal perang baja sekarang mengambang di pelabuhan di luar. 90% dari seluruh kapal perang tidak ada di air. Setelah dicat dengan cat khusus, itu benar-benar disembunyikan di air laut dan dicampur dengan air laut. Bagian yang terbuka di permukaan laut hanyalah sebagian kecil dari bagian belakang kapal perang. Terlihat dari laut, bagian yang terbuka di laut hanyalah kapal perang besar dengan panjang 100 meter dan lambung ramping. Setelah alat injeksi udara dinyalakan, arus udara yang keras mendorong dan biasanya terendam di bawah air laut. Kapal perang baja sepanjang 365 meter akan diangkat dari bawah permukaan air. Pada saat itu, kapal perang baja besar akan muncul di depan semua orang. Ini bukan yang paling menakutkan. Setelah pengujian berkelanjutan, kapal perang baja ini memiliki serangkaian fungsi yang tak terbayangkan. Perangkat jet udara dapat mengangkat tubuh utama dari kapal perang di atas permukaan laut, yang hanya masalah sepele. Yang paling penting adalah bahwa melalui pola sihir jalanan, Anda bahkan dapat menyesuaikan penyelesaian kapal perang. Bagian tertutup dari pola ajaib, kapal perang baja ini sebenarnya bisa menyelam ke dasar laut dan berlayar di laut dalam. Ini mengerikan. Dari sekarang ke sekarang, kapal perang baja ini dapat naik di atas laut dan menjadi kapal perang baja raksasa sepanjang 365 meter. Jika perangkat injeksi udara dimatikan, kapal perang baja ini ditangguhkan di bawah permukaan laut. Hanya punggungan sepanjang 100 meter yang terbentang di atas laut. Dan, melalui penyesuaian pola sulap gravitasi, Anda juga dapat mengontrol kapal perang baja. Biarkan tenggelam ke dasar laut atau mengapung di atas air. Alhasil, kapal perang baja ini bisa terbang kecuali untuk itu. Di laut ini, nyaris maha kuasa. Ini sangat melebihi harapan semua orang. Apakah itu Xuan Bing Mo Huang, atau keturunannya? Yang mereka pikirkan adalah membangun kapal perang baja. Kapal perang yang mereka bayangkan sebenarnya adalah kapal perang yang seluruhnya terbuat dari baja. Saya tidak pernah berpikir bahwa kapal perang itu bisa masuk jauh ke laut dan menyelinap di bawah laut. Betapa mengerikannya kapal perang yang mengerikan. Begitu kapal perang seperti itu benar-benar memasuki medan perang. Kapal perang yang sepenuhnya ditempa dari baja tidak akan bisa dihancurkan. Apalagi setelah menghancurkan target, Anda bisa tenggelam ke laut kapan saja dan dengan tenang pergi. Ini dapat digambarkan sebagai datang dan pergi tanpa jejak. Sama sekali tidak ada cara bagi pihak lain untuk mengambilnya. Setelah 3 bulan eksplorasi dan penyortiran konstan, kapal perang baja ini pasti mampu bertarung dan menang. Selain itu, setelah kemenangan, tidak peduli berapa banyak musuh yang dikepung, mereka dapat pergi tanpa meninggalkan jejak. Dengan kapal perang seperti itu, laut ini besar, tetapi tidak punya tempat tujuan. Sebenarnya, semua ini sebenarnya dibawa oleh Zhu Hengyu dengan santai. Apa yang dilakukan 18 insinyur adalah mewujudkan gagasan Zhu Hengyu dan membangun kapal perang ideal Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu tahu sendiri, dia hanya dipaksa ke sudut. Menurut pengetahuan kapal yang saya mengerti, saya menemukan jawaban dengan santai. Tetapi ke-18 insinyur itu tidak berpikir demikian. Pada awalnya, 18 insinyur mungkin berpikir bahwa Zhu Hengyu hanya dipaksa menjadi marah dan marah. Tetapi setelah kembali dan berpikir sedikit, saya merasa ada sesuatu yang salah. Jika Zhu Hengyu tidak memiliki keterampilan atau ide, maka mengapa ia harus menginvestasikan begitu banyak uang untuk mendukung mereka melanjutkan penelitian? Tanpa kepastian mutlak, bagaimana mungkin Zhu Hengyu menginvestasikan begitu banyak uang tanpa persyaratan? Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak mencoba membujuk mereka untuk memproduksi kapal lapis baja biasa dan mendapat untung. Anda tahu, uang Zhu Hengyu bukan disebabkan oleh angin kencang. Kecuali uang Zhu Hengyu diambil di jurang. Dan sebagian dari uang yang ada tidak peduli bagaimana dia mengambilnya, dia tidak bisa mendapatkannya. Tetapi apakah ini mungkin? Setelah diskusi berulang-ulang setiap orang, pada akhirnya, semua orang sampai pada jawaban yang konsisten. Jelas alasan mengapa Zhu Hengyu begitu murah hati dan murah hati tidak ragu untuk berinvestasi banyak. Itu karena dia telah mengatasi kesulitan terbesar dari kapal perang baja. Setelah Anda membeli Ice Diamond Heavy Industry, Anda dapat membangun kapal perang baja segera. Kalau tidak, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan sama sekali. Jadi, ketika semua orang mengetahui bahwa Zhu Hengyu tiba di pintu Institut Desain, 18 insinyur semuanya berlari untuk pertama kalinya dan menyambut Zhu Hengyu dengan hangat. Apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka harus mengakuinya. Kapal perang baja ini dirancang oleh Zhu Hengyu. Apa yang mereka lakukan adalah menyempurnakannya dan membangunnya. Melihat wajah-wajah yang bersemangat, mata penuh dengan insinyur ibadah dan kekaguman. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Apa yang terjadi? Saya belum melihatnya dalam 3 bulan, bagaimana orang-orang ini menjadi sangat gila.
Antara keraguan Zhu Hengyu, seorang insinyur berkata dengan gembira, Tuan Kiki Demon Lord, sesuai dengan ide Anda, kami telah menyelesaikan transformasi kapal perang baja dan menyelesaikan uji peluncuran awal. Melihat insinyur itu dengan gembira, Zhu Hengyu berkata, bagaimana kapal perang baja itu mengambang di atas air. Melihat Zhu Hengyu dengan penuh semangat, insinyur di sisi lain berkata, seperti yang Anda katakan, kapal perang baja ini bisa mengambang di atas air. Pa, dengan tamparan, Zhu Hengyu berkata, apa yang kamu tunggu? Bawa aku untuk melihat. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, tidak ada yang berani mengabaikan. Pada awalnya, dia mengepung Zhu Hengyu dan berjalan keluar gerbang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memandang Sun Meiren sama sekali. Menghadapi adegan ini, Sun Meiren, yang selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, langsung terpukul. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala dari 8 ibu kota dari ibu kota kekaisaran. Apakah orang-orang ini buta? Bahkan jika Zhu Hengyu bahkan tidak repot-repot membicarakannya. Tapi bagaimana dengan 18 insinyur itu? Apakah mereka juga buta? Hah? Kenapa dia harus mengatakan itu? Dengan pipi yang menonjol, Sun Meiren, meskipun dia tidak menginginkannya, hanya bisa mengimbanginya dan mengikutinya. Tapi begitu dia keluar, seorang insinyur menghentikannya dengan cemberut. Melihat Sun Meiren dengan dingin, insinyur itu berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu, apa yang kamu lakukan dengan kami? Menghadapi intersepsi insinyur, Sun Meiren tiba-tiba berhenti berbicara. Ya, siapa dia? Faktanya, dia bukan siapa-siapa, dia Sun Meiren. Tapi jelas identitasnya sama sekali tidak bekerja di sini. Melihat penampilan Sun Meiren Ziwu, insinyur itu berkata, tempat yang akan menjadi milik kita adalah area yang sangat rahasia, dan Anda tidak dapat mengikutinya. Di antara kata-kata itu, insinyur itu menggelengkan kepalanya. Segera, 2 tentara yang bersenjata lengkap mencegat Sun Meiren. Menghadapi adegan ini, Sun Meiren sangat marah, tetapi tidak melakukan apapun. Tapi di sini Bingmo Heavy Industry, sama sekali bukan sembarang orang, Anda bisa berkeliaran. Dalam keputusasaan, Sun Meiren harus kembali ke kereta mewah, menunggu Zhu Hengyu kembali. Zhu Hengyu dan rombongannya dengan cepat tiba di dermaga tepi laut dan melihat kapal perang baja yang dikonversi. Di dermaga Ice Demon Heavy Industry, tubuh hitam dengan panjang sekitar 100 meter, kapal perang baja yang ramping dan bugar, terletak di seberang air laut. Melihat curiga kapal perang baja yang ramping dan bugar, Zhu Hengyu berkata dengan kosong, apa yang terjadi? Bagaimana kapal perang baja ini menjadi lebih kecil? Mengernyit ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, jika saya ingat dengan benar, bukankah kapal perang baja ini panjangnya mencapai 365 meter? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, 18 insinyur itu tertawa pada saat yang sama. Bahkan, kapal perang di laut sebenarnya adalah bagian belakang kapal perang baja nyata. Setelah serangkaian dekorasi itu menjadi seperti sekarang. Biasanya, kapal perang ini muncul dalam bentuk ini. Setelah tiba waktunya untuk bertempur, jet udara dapat dinyalakan untuk mengangkat seluruh kapal perang keluar dari air. Dalam tawa itu, 18 insinyur tidak menjelaskan banyak hal. Sebaliknya, serangkaian pesanan dengan cepat dikeluarkan. Disertai dengan pesanan setelah pesanan. Saya melihat air laut di dermaga jatuh dengan keras. Direngekkan, kapal perang hitam perlahan naik dari laut. Di antara ombak yang bergulir, di bawah pengawasan Zhu Hengyu. Lebih dari 300 meter, sebuah kapal perang baja besar seperti bukit akhirnya melayang dari permukaan air. Tampak kapal perang baja dengan titik-titik tajam dan garis ramping. Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Hanya dalam 3 bulan, kapal perang itu dipasang kembali. Harus dikatakan bahwa kemampuan konstruksi industri berat iblis es ini benar-benar mengerikan. Menoleh dengan bersemangat, Zhu Hengyu berkata kepada 18 insinyur, bagaimana dengan kapal perang baja ini, bisakah kapal itu berlayar secara resmi? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.